Halo, selamat malam. Selamat malam. Balik lagi di YouTube channel Kelas Pagi. Jadi kita mau buat konten nih, buat iseng-iseng. Kalian juga ini buat referensi kalian. Kebetulan itu di sepeda. Jadi gue memanfaatkan alat transportasi ini jadi sebagai objek foto gue. Gitu. Kayak gitu. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Kelas Pagi, di like, di dislike juga nggak apa-apa. Nah, kamu komen nanti saya komen kayak gitu. Terus kita juga masih ada beberapa kegiatan workshop online, itu kalian bisa ikuti gitu. Terus selain itu follow dia Andra A. Maulana. Dan 2. Dan project cycling in frame ya. In frame. Tapi kalau mau dibuat judulnya apa nih ya? Ya light painting sih masuknya kalau gue lihat light painting ya. Karena kita emang bener-bener pakai slow shutter kayak 10 detik, terus kita memberikan cahayanya pakai ini kayak diwarnain light painting. Jadi bener-bener tempatnya gelap. Ya ini emang nggak terlalu gelap sih, masih ada lampu. Cuma nanti penerangannya akan menggunakan lampu. Lampunya bisa apa aja sih. Tapi kemarin gue pas nyoba itu pakai lampu LED sepeda. Karena yang gue punya cuman ini. Sebenarnya bisa pakai LED yang besar juga. Kayak ini. Yang kayak gitu. Sebenarnya bisa lampu apa aja. Nah, kamera sebenarnya bisa apa aja. Kebetulan gue pakai Canon 5D Mark III, lensa 2470. Terus pakai monopod, tripod. Tripod jelas ya, soalnya kita bakalan mainan slow shutter. Nggak mungkin dipegang. Terus sama lampunya, sumber cahayanya. Gue belum pernah nyoba pakai handphone, cuman kalau ada mau nyoba boleh sih. Harusnya sih bisa ya. Gitu. Terus kenapa lo make ini? Karena pertama gue cuman punyanya ini nih, jadi gue memanfaatkan aja. Tapi ternyata tadi gue udah nyoba pakai LED juga. Lampunya tuh kan LED lebih nyebar ya. Jadi highlight yang di bawahnya itu nggak pinggirnya tuh nggak terlalu vignette gitu loh. Nah, kurang dramatis lah menurut gue. Itu kan begitu pakai ini dia karena spotting, jadi pinggirnya tuh agak vignette gitu. Lebih suka sih sebenarnya. Oke, selain itu gue pengen ngomong ini sepedanya. Nah, sepedanya ini bisa berdiri karena stand. Berdiri dikasih banyak yang stand. nanya juga ini gimana sih cara motret sepeda berdiri kayak gini ya. Ini pakai stand, cuma nanti post pro nya kita hapus yang pasti. Oh ya, jadi FYI, jadi kita bakalan ada proses post pro nya ya. Iya. Kayak gitu. Langsung eksekusi? Let's go. Gue motret pakai RAW. Basicnya adalah slow shutter. Berarti settingannya kameranya gue pakai ini coba-coba aja terus ya sampai yang lu dapat yang mau. Gue pakai 10 detik buka speednya f8, ISO-nya 200. Nah, white balance-nya gue pakai ini apa sih? Di Kelvin. Ini kayak custom ya. Apa? Kelvin. Oh iya, custom. Iya, agak biru sih pokoknya. Soalnya kalau di auto kemarin gue warnanya agak belang-belang tuh. Jadi gelandang ya. Mendingan gue satuin aja nanti pas editing aja. Kenapa make 10 detik dan diafragma 8? Nah, 8 biar ya tentu sepedanya biar fokusnya lebih nyebar, lebih banyak. 10 detik tadi gue udah nyoba, soalnya ini agak masih terang kan belakangnya. Jadi kalau kelamaan belakangnya bisa makin terang lagi gitu. Jadi gue tadi dapat pas settingannya tuh segini. Gitu. Tapi tetap harus di touch up lagi belakangnya. Gitu. Karena gue ngewarnainnya tadi ntar jalannya pelan, jadi 10 detik ya cukup lah buat muterin satu sepeda. Soalnya ada juga yang pakai bulb juga ada. Tergantung. Cuman kalau lu sendiri kan agak susah kan pakai bulb. Kalau berdua mungkin yang satu bisa pencetin shutter, yang satu bisa ngewarnain pakai cahaya. Oke, kita coba ya. Karena gue sendiri jadi gue pakai self timer 10 detik. Gitu. Jadi ini saya lampu ini saya matiin dulu ya, biar tidak mengganggu. Oh ya, sama fokus manual. Karena fokusnya manual ya. Fokusnya manual. Soalnya kan ini gelap nih. Ya sebenarnya bisa juga sih, cuman biar lebih pasti aja sih gue. Ntar gue matiin dulu ya. Nah, sok kita cek tuh. Nah, dia mulai moto, terus
si Andra mengelilingi si sepeda gitu. Kenapa pergerakan lo seperti itu? Gue memutari sepedanya itu biar semuanya rata warnanya. Dan gue startnya misalkan dari agak sedikit dekat roda, dan terakhirnya juga akan berakhir di situ. Jadi spotlightnya dapatnya bulat gitu loh. Nah, itu sih. Oh gitu. Terus Sama gue terakhir agak lamain ya biar agak terang aja di bagian terakhir. tuh kan. Sebenarnya masih banyak yang belang-belang kan. Jadi sebenarnya tuh misalkan bagian roda belakang masih agak gelap. Sebenarnya kita bisa warnain lagi dengan nanti kita ulang fotonya. Karena pakai tripod juga biar nggak berubah-berubah kan. Jadi pas composing di post pro-nya juga enak. Nanti kita akan lamain misalkan di bagian belakang gitu untuk ngewarnain si objeknya. Kita coba. Berarti kita bakalan ada kompos di sini. Ada, cuman nggak terlalu heavy sih. Karena ini kan ini paling kayak ngegelapin belakangnya lagi sama ngilangin standar. Cuman kalau misalkan ada bagian-bagian yang gelap, kita bisa pakai tumpuk-tumpuk layer gitu sih. Misalkan nanti bagian sini mau lebih terangin lagi, kita ntar shot lagi dengan konsentrasi di sini lebih besar gitu. Nanti tinggal dihapus gitu. Tiban-tibanan aja. Tapi tetap harus masuk akal sih cahaya yang masuk, karena kalau semuanya terang juga jelek, kalau gelap sebagian juga jelek gitu. Jadi dibikin enak aja. Oh, jadi intinya highlight dan shadow-nya harus seimbang. Harus seimbang banget dan masuk akal kayak gitu. Betul. Mau coba lagi? Bisa. Sekali lagi ya. Yuk. Kita coba lebih diterang di bagian roda depan deh. Jadi gua akan diem agak lama di depannya. Oke. Ini dulu boleh. Sip, sikat. Ya kan? Nah, bisa dilihat di bagian depan. Ini foto yang sebelumnya. Dia lebih gelap di bagian si pinggirnya. Nih. Nanti gue minta fotonya. Oke. Nanti yang tadi yang barusan banget gue ambil, gue lebih lama di depan. Tuh, dia lagi lebih terang di bagian atasnya. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal kita ambil aja comot. Oh, misalkan bagian ban depan gue pakai frame yang ini, yang bagian belakang gue pakai frame yang ini gitu. Jadi beberapa kali ngambil sih yang pasti. Kalau bisa ini harusnya pakai kalau enggak warna nanti gelap. Kalau lampunya agak bocor akan ada ada garis ini. Akan ada garis. Karena kalian juga kena cahaya kan. Oke. Ya ini sebenarnya bisa jadi sebuah akal-akalan buat teman-teman yang mereka tidak bisa menyewa studio ya. Iya bisa. Cuman butuh tempat yang gelap. Iya. Butuh tempat yang gelap kayak gini. Objeknya juga yang gelap, apapun. terus objeknya apapun, terus spotlighting kayak gitu. Oke. Nah, itu kan tadi pergerakannya si Andra ya. Seperti itu untuk mencapai hasil yang kemarin kita inginkan kayak gitu. Tapi kalau kalian ada capaian-capaian sendiri, itu kalian bisa improve masalah movementnya. Iya benar. Ya. Nah, cakep. Sabi bang, ini. Ya ini namanya improve ya. Jadi kalau misalnya kalian mau improve bisa lakukan itu gitu loh. Selanjutnya ini kita bakalan post pro untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke. Oke. Benar sekali. Thank you.